Saya bukan bos. Saya bukan bos. Kok saya dipanggil bos? Bos itu menurut saya kepanjangan dari bukan orang sembarangan. Bos, terus apa lagi? Bikin orang seneng. Bos, apalagi ya? Bikin orang susah. Bos. Kala nanti badai akan datang, angin akan buat kau goyah. Maksud Pak Anies ini apa ya? Bikin kata-kata seperti ini sambil pamerin ijazahnya. Mentang-mentang yang trending saat ini kasus ijazah, terus ikut-ikutan gitu Pak Anies. Jangan begitulah Pak Anies. Itu namanya ria. Gak enak juga sama geng Solo. Tahu tanya yang mau tanya saya. Kocak apa yang menjadi kelakuan netizen ini betul-betul sangat-sangat menghibur. Dan terlihat juga ada Pak Anies yang sudah berani untuk menyindir mengenai persoalan ijazah. Saya kira Pak Jokowi betul-betul berakhir kali ini. Dan apa yang menjadi kebohongannya selama ini, selama puluhan tahun terhadap rakyat Indonesia betul-betul akan terungkap, akan terang. Dan mudah-mudahan bisa sampai di proses hukum, karena terlalu besar pelanggaran yang dibuat oleh Pak Mulyono ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut dulu bagaimana sindiran-sindiran netizen ini yang saya kira bukan cuma menghibur, tapi mampu mencerdaskan kita yang menyimak apa yang menjadi komentar-komentarnya ataupun sindirannya terhadap Pak Mulyono. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu. Men terkait membludaknya permintaan menjadi anggota pendukung garis keras idola saya, maka dengan ini saya akan berikan bimbingan belajar atau bimbel tutorial syarat mutlak kelulusan penerimaan siswa baru pendukung garis keras. Pak Jokowi. Ini saya kuat sekali. Penjilat Mulyono. Karena Pak Jokowi itu orang baik, orang baik. Jilat aja terus. Buat bangsa dan negara. Jasanya beliau itu banyak sekali. Kalian tuh gak akan sanggup mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ucapan kalian tidak bisa membayar jasa-jasa beliau. Jasa apa? Jasa palsu. Hei, ternak-ternak almond. Kebakaran jenggot kok ijazah yang hilang? Ya tah. Hei, ternak al-omon-omon. Hakimi Tom Lembong, kok hakim yang diborgol? Negara kebulat. Salam waras bro. Kenapa? Nggak enak ya kalau ketemu dia ya? Nggak enak. Ya, kalau fakta semua itu ya disampaikan itu menyakitkan begitu kan? Ya ternak Mulyono ya kan? Ternaknya almond kan udah gemuk gue nggak kebayang kalau hakim aja yang adili Tom Lembong aja 60 ember suap CPO-nya, bagaimana dengan kasus Rudiana. Ya gue nggak kebayang hakimnya jaksanya itu disuap berapa triliun. Salam waras aja. Terus kemarin ya, kalau hakim tuntutan masyarakat Indonesia ini masalah sengketa pemilu aja ya, kemarin ya tuntutan pemilu ini terbukti, misalnya hakim itu ya gue nggak kebayang berapa T ya kan, berapa T itu suapnya ya kan, pokoknya lolos semua. Kalau di TPS itu 1 tambah 1 sampai sana itu 11 ya, kalau 12 tambah 1 sampai ke yang namanya serekapnya KPU yang diketuai oleh Hasyim Asyari itu kemarin ya, sampai ke sana 121. Nggak kebayang gua berapa besar suap yang namanya hakimnya. Lah Tom Lembong aja yang ini aja diadili, hakimnya yang diborgol. Salam waras, aturan pemilu yang begitu. Dikawal nih game. UGM, Palcok. UGM. Kenapa sih?
pakai pengamanan Partai Coklat. Takut. Emang demonya seanarkis apa sih? Dan sepanik apa sih UGM? Setakut apa sih UGM didatangi tamu yang pengen tahu, pengen ngerti, pengen paham jawaban dari pihak UGM yang sebenarnya? Simpel banget, kalau ijazah si Jokowi ini hilang, bukti administrasi di akademik pasti ada, bagian akademik ya. Contohnya, kemarin Jokowi itu masuk ke Fakultas Kehutanan Prodi Teknologi Kayu. Itu lewat jalur apa? Si Penmaru, SPMB, beasiswa, atau jalur-jalur lainnya yang dulu tahun 80, karena lulusnya 85 mungkin, ataupun tahun segitulah. Itu pasti ada jalur. Saya dulu lewat jalur SPMB angkatan saya. Bahkan yang disebut ada juga si Penmaru. Kalau kalian seumuran saya pasti tahu istilah si Penmaru. Atau mungkin transfer dari D3 ke S1, dari S1 ke S2, S3, dan seterusnya. Gampang banget. Data kita sebagai siswa dalam suatu sekolah ataupun mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi itu ada, gitu loh. Bayar semesterane yo ono. Kita menempuh semester pendek atau tidak, kita lulus semester dengan lancar atau tidak, kita mengikuti ekstrakurikuler ataupun namanya mapala atau apalah kegiatan di kampus itu pasti ada. Lah kenapa pihak akademik ini nggak klarifikasi gitu loh, cuman dari dosen aja, dari rektor saja yang klarifikasi. Dosen pembimbing Kasmujo masa yo hafal sama mahasiswanya gitu loh. Percaya nggak Anda? Dosen pembimbing Anda, kalau Anda orang kuliahan loh, ketemu Anda di kampus masih inget, oh ini anak bimbingan saya. Ataupun Anda lah sama dosen pembimbing, oh itu dosen pembimbing saya, kalau masih sugeng. Kalau rektor, dekan dari kita kuliah sampai taruhlah 5 tahun, 10 tahun pasti ganti. Tapi bukti autentik, bukti resmi di akademik itu nggak bakalan hilang. Skripsi kita, mau itu dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk CD. Kalau saya dulu waktu skripsi ada yang bentuk buku dan ada yang bentuk CD. Itu dikumpulkan di bagian akademik untuk perpustakaan 1 dan dikumpulkan di bagian akademik dalam bentuk CD ataupun DVD. Jadi aneh kalau data kita itu tidak ada dalam suatu kampus saat kita menempuh perkuliahan. Ijazah mau hilang mau tidak itu urusan pribadi kita. Karena begitu kita wisuda, kalau saya dulu wisuda itu cuma formalitas, kita dikasih cover ijazah ya, kayak map gitu. Ijazahnya baru 1 minggu setelah kita seremoni wisuda. Kalau saya dulu seperti itu ya, nggak tahu kalau sekarang ya, karena kita beda generasi. Mungkin generasinya Jokowi juga berbeda bagaimana. Nah, di situ kekuasaan ijazah asli itu di tangan kita pribadi. Tetapi data kemahasiswaan dari pertama kali angkatan dalam suatu kampus sampai wisuda terakhir itu ada seluruh data mahasiswa, baik itu mahasiswa yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Anda yang lulusan UGM, benar-benar lulusan UGM, mau itu fakultas A sampai fakultas Z, prodi S1, S2, S3 dari A sampai Z, ada nama Anda. Kalau memang Anda menempuh pendidikan di UGM, saya yakin. Jadi alasan ijazah hilang itu sangat sepele sekali. Dan ini yang butuh klarifikasi dan yang menemukan datanya itu hanya pihak akademik kampus. Karena yang tahu administrasi kemahasiswaan. Kalau tidak, bisa di cross check di perpustakaan kampus UGM.
di mana semua skripsi dan data-data kemahasiswaan, skripsi, tesis, tugas akhir itu ada di perpustakaan kampus. Mau judul A, B, C, D ada. Mustahil data mahasiswa kita sebagai mahasiswa UGM tidak ada di kampus UGM. Lucu kalau tidak ada. Om saya aja yang kemarin masuk di Fakultas Kedokteran lewat jalur beasiswa dan sekarang menjadi dokter di Kalimantan, dia datang ke UGM minta surat keterangan, dikasih sama pihak UGM. Padahal om saya sudah sepuh, sudah usia 57 tahun. Aneh apa aneh? Ijazah tetap dibawa om saya juga. Dan kita sebagai alumni UGM menyayangkan pernyataan UGM yang bilang ijazah hilang. Ijazah hilang itu urusan pribadi masing-masing mahasiswa, karena UGM sudah memberikan ijazah asli kepada mahasiswanya setelah lulus, setelah diwisuda. Mau itu dihilangkan, mau itu dibakar, mau itu ketilep banjir, mau itu menjadi jaminan utang, tidak peduli UGM. Tetapi data kemahasiswaan kita ada di kampus UGM. Kita mau mencari surat keterangan yang berkaitan dengan alumni UGM, ada data-data kita.